warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iis Apriliani. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah teman-teman, hari ini dan kali ini saya ingin mempresentasikan atau menampilkan sebuah video pembelajaran tentang gangguan pusat perhatian pada anak berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD atau sering juga disebut dengan ADHD. Baiklah teman-teman, sedikit penjelasan dari saya mengenai ADHD ini. Menurut Peters dan Douglas, ADHD itu merupakan sebuah kondisi di mana seorang anak itu sulit untuk mengontrol dirinya. Jadi dia itu berpikir melakukan sesuatu tuh tanpa berpikir terlebih dahulu. Sedangkan menurut Barkley, gangguan ADHD ini merupakan suatu yang terjadi dalam diri seorang anak atau orang dewasa ketika dia itu mengalami hambatan ketika melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas dalam sehari-hari. Jadi intinya ADHD atau gangguan pusat perhatian ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa dengan ditandainya kesulitan untuk mengontrol apa yang terjadi dalam dirinya. Adapun ciri-ciri dari ADHD ini, yang pertama itu adalah lebih ke arah hiperaktif. Anak itu terlalu aktif, tidak bisa mengontrol apa yang akan dilakukannya. Dia melakukan sesuatu itu tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan adapun penyebab dari ADHD ini adalah bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Berasal dari faktor dalam diri itu berasal dari gen atau genetik atau keturunan. Sedangkan berasal dari luar itu berasal dari lingkungan seorang anak. Bisa juga karena adanya saraf-saraf sel otak yang rusak dan lain sebagainya. Baiklah, untuk lebih lanjutnya lagi kita bisa simak video berikut ini. Selamat menyaksikan video berikut ini. Check it out. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kenapa nampaknya lesu sekali? Coba sekali lagi, coba kita tepuk semangat dulu untuk melatih semangat kalian. Coba berdiri semuanya. Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Mas tahu kan? 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Jadi kita harus semangat ya. Duduk dulu. Baiklah anak-anak, langsung saja hari ini kita akan membahas tentang virus. Kalian sudah tahu belum, di TV ada sebuah virus yang sangat mengerikan? Apa itu, Bu? Nah, virus iya, kamu perhatikan dulu ya. Kalian sudah lihat belum di TV? Udah. Nah, jadi virus corona itu berbahaya anak-anak. Dia bisa merusak gangguan pernafasan kita. Kalau dia masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi sesak dan kita tidak sulit untuk bernafas. Virus corona itu sangat berbahaya sekali. Kita harus menjaga kebersihan diri kita agar kita terhindar dari virus corona. Kalau kita terkena virus corona, kita akan menjadi sesak nafas, kita akan menjadi batuk. Kalau kita nanti batuk, kita sulit untuk bernafas dan akan masuk rumah sakit. Ada yang mau rumah sakit kaki disuntik kasih Nah, jadi anak-anak, cara untuk mencegah agar kita terhindar dari virus corona ini, yang pertama kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kita tidak tahu nggak cara cuci tangan yang benar yang baik gimana? Kita coba dulu yuk. Ayo kita coba sama-sama ya cara cuci tangan yang baik. Yang pertama adalah kita menggunakan sabun. Kita mencuci yang di sebelah sini atasnya ya. Kemudian bagian jempol, lalu bagian sini. Kemudian kita
basuh sampai siku. Sudah bersih. Yeay. Kemudian lalu kita menggunakan handuk. Jadi setelah kita mencuci tangan, kita selain mencuci tangan, kita juga harus menjaga kesehatan, harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang seimbang, dan kita tidak boleh bermain yang kotor-kotoran karena kuman dan virus itu beradanya di tempat-tempat yang kotor. Ya, Mbak Asri. Ya, anak-anak. Iya, jadi mulai besok kita belajarnya di rumah dulu ya. Ya, tapi ibu juga akan memberikan tugas untuk kalian. Nggak bisa karena bermain Tia. Coba dengerin dulu Tia. Nanti Tia takut kan sama virus corona? Virus corona itu berbahaya loh Tia. Nanti Tia nggak bisa bernapas, jadi batuk-batuk. Nggak enak kalau batuk-batuk. Coba dengerin dulu ya, teman-temannya dengerin kan? Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jadi kalian masih ingat kan tadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus harus mencuci tangan. Dan kita harus ya kita harus apa dia? Makan makanan sehat. Dan kita belajarnya di rumah dulu. Nggak Jadi mau. besok kita tidak usah ke sekolah ya. Ya, Kita di Bu. rumah saja. Mau. Baiklah Ibu akhiri, semangat, semoga kita berjumpa lagi. Habis itu Tia lagi Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari penjelasan video mengenai video yang telah kalian tonton, dapat diambil kesimpulan bahwasanya anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD itu tuh merupakan suatu gangguan pemusatan perhatian. Dilihat tadi kan anak itu tidak bisa fokus setiap kali gurunya bercerita, mengeluarkan kosakata, mengeluarkan pendapat ketika menyampaikan materi. Anak itu tidak bisa fokus, dia mengalihkan pandangannya, tidak bisa mengontrol dirinya, dia menepuk-nepuk botol, dia melihat ada suara bunyi sesuatu, dia fokusnya tidak ke arah guru tapi apa yang dia senangi. Dan biasanya juga anak ADHD ini lebih tertarik ke arah hal-hal yang diinginkannya atau hal-hal yang disukainya. Dan memang kita itu sebagai guru tidak harus fokus ke anak itu ketika dia tidak ingin fokus, tidak bisa fokus terhadap dirinya sendiri. Jadi kenapa kita tidak boleh fokus, tidak boleh terlalu memperhatikan anak itu? Karena kalau kita membedakan anak itu dengan anak lainnya, itu sama saja kita sudah pilih kasih kepada anak tersebut. Jadi caranya kita tidak boleh gap terus ketika dia mengalihkan pandangannya, kita tidak boleh terus-terusan peduli hanya kepadanya saja, karena di situ banyak anak-anak yang lainnya. Begitu. Dan juga anak dengan gangguan pemusatan perhatian ini pada hakikatnya menyukai hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik baginya, hal-hal yang disukainya atau disenanginya. Jadi peran kita sebagai guru adalah agar anak itu fokus terhadap apa yang kita sampaikan, yaitu dengan cara memberikan sesuatu yang baru baginya. Anak itu tidak cenderung bosan dan tidak tertarik ketika sesuatu itu dilakukan secara berulang-ulang kali. Seperti yang ditonton di video tadi, anak itu memukul botol, melihat suara, lihat kiri kanan, lihat depan belakang gitu. Jadi anak itu tidak bisa fokus. Begitulah gambaran dari anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Mungkin itu saja video pembelajaran gangguan pusat perhatian yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi kalian semua. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.